Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Dua orang itu sekarang tampil berbeda. Iya, lain dari pakaian biasa yang mereka gunakan saat berangkat ke kampus dan nongkrong di kafe. Azhar memakai pakaian dengan tema denim, jeans panjang dipadukan dengan jaket jeans dengan lapisan kaos polos di dalamnya. Sedangkan Gita memakai dress floral selutut dengan lengannya yang sampai siku. Mereka bertemu di depan rumah tempat Gita mengabdikan diri. Azhar juga menjemput Gita dengan mobil yang tergolong mewah. Ya, walaupun itu kepunyaan ayahnya, tapi kendaraan itu sengaja dipinjamkan Hussein agar proses perkenalan antara anaknya dan Gita dapat berjalan dengan lancar tanpa harus terkendala pada masalah transportasi. Lagian hari juga sudah malam, sehingga rawan jika mereka nanti pulang terlalu larut. Satu kalimat yang menggambarkan Gita saat ini untuk Azhar yang sedang fokus menyetir adalah sosok malaikat yang turun ke bumi yang kehilangan kedua sayapnya sehingga tak bisa lagi naik ke langit. Iya, wanita yang sedang menyatukan tangannya kiri dan kanan karena salah tingkah itu benar-benar sosok nyata dari bidadari. Menurut Azhar, Gita cantik sekali, kelakuan gadis itu juga baik, dan tentunya dapat membuat Azhar susah sekali berkedip saat tak sengaja menatap matanya lebih dari 5 detik. Kini mereka berdua diam 1000 bahasa, bingung menyusun kalimat terbaik apa yang bisa mereka sampaikan saat sekarang ini juga. Git, kamu udah makan? Azhar merasakan mulut dan tenggorokannya kering, karena sedari tadi otaknya terlalu banyak bermonok, tapi kata-kata masih terlalu sedikit keluar dari mulutnya. Kan tadi kita di rumah masing-masing, kita udah makan dulu Har. Begini ternyata rasanya saat banyak kata-kata yang sebenarnya tersusun di otak, tapi mental tak terlalu kuat untuk menyampaikannya. Akibatnya, pertanyaan yang tak penting dan sudah diketahui jawabannya jadi ditanyakan berulang-ulang. Maaf ya Git, aku tadi lupa. Gita mengangguk, lalu kembali menatap ke arah jalan raya yang cukup padat merayap. Kamu tadi di rumah ngapain aja Git? Tanya Azhar dengan suara yang bergetar. Aku abis les, pulang ke rumah, mandi, makan, salat, bersih-bersih sedikit, abis itu jalan bareng kamu. Azhar sebenarnya sudah tahu, tapi di otaknya itu sudah mulai berantakan tema pembicaraan yang akan dia tanyakan. Lidahnya keluh sehingga pembicaraannya terlalu kaku. Oh iya, itu adalah kalimat terakhirnya sampai dia memarkirkan kendaraan dan mengajak Gita keluar untuk berjalan ke arah pasar malam. Pasar malam ini cantik karena dihiasi oleh lampu-lampu beraneka warna yang bercahaya di antara malam yang semakin gelap menggulita. Sepasang muda-mudi berjalan di antara kerumunan orang-orang yang menyesaki pasar malam ini dengan langkah yang tidak beriringan. Gita selalu berjalan di depan Azhar agar gadis itu bisa dipastikan selalu aman dari siapa-siapa yang berniat jahat terhadapnya. Belum ada kontak fisik yang terjadi di antara mereka berdua hari ini, bahkan menyentuh sedikit pun Azhar tak berani. Jangankan menyentuh, menatap Gita lebih dari 5 detik saja Azhar merasa jantungnya sudah tak bisa diajak berkompromi. Git, kamu mau naik biang lala? Azhar sepertinya tahu sekali dengan kesukaan Gita. Dia seolah-olah peka dengan pertanda kenapa gadis itu berhenti sebentar untuk melihat-lihat saat berada di wahana tersebut. Gita menoleh ke arah Azhar di belakang, lalu mengangguk mengiyakan. Dan mereka akhirnya memesan 2 tiket buat naik wahana tersebut. Dan sekarang 2 orang itu antri untuk menunggu putarannya berhenti. Berdua di ruang kecil yang bernama kabin penumpang itu, membuat dua-duanya kembali diam 1000 bahasa. Gita yang selama ini lebih aktif berbicara sekarang membisu dan suka buang muka. Azhar apalagi, di 2 menit pertama kincir biang lala berputar tak ada satupun kata darinya yang terdengar, rasanya dia sudah tenggelam dalam gelombang cinta sebelum bisa memainkan ombaknya dan berselancar di atas sana.
Itu kampus kita nggak sih, Har? Gita yang dari tadi diam, akhirnya bersuara saat biang lala tersebut berhenti berputar tepat saat kabin mereka berada di puncak tertinggi. Ashar seketika itu juga melihat ke arah tempat yang ditunjukkan oleh orang yang dicintainya itu. Iya ya Git, jadi kelihatan jelas di sini, soalnya kan jaraknya juga dekat dari sini. Gita tersenyum, Ashar pun begitu. Git, kamu sesuka apa sama biang lala? Mata Gita berubah antusias. Netra yang malu-malu tadi sekarang seperti mengeluarkan percikan api karena ada gesekan dari kerja otaknya yang tiba-tiba cepat dalam merambat. Suka banget, kamu tahu nggak sih Har, biang lala menunjukkan kalau kehidupan itu ada perputarannya, kadang di bawah kadang di atas. Aku percaya tak ada di dunia ini kebahagiaan ini yang sampai terlalu meletup-letup, maupun sedih yang sampai terlalu berdarah-darah. Semua itu ada gilirannya. Ya saat kita di atas, coba ingatlah ketika kita nanti punya giliran di bawah, begitupun sebaliknya. Gita mulai luwes dalam mengucapkan semua yang ada di otaknya. Mungkin materi ini yang pantas untuk dua orang kaku yang berkencan di pasar malam. Good, bagus juga filosofi kehidupan kamu dari biang lala, puji Ashar pada gadis yang duduk di depannya itu. Kalau kamu apa Har? Tanya Gita pada lelaki tersebut dengan tingkat penasaran yang tinggi. Sebenarnya aku hanya suka berada di atas kayak gini Git, soalnya aku tipe pemilih masalah yang harus aku hadapi. Semua masalah aku lihat dulu dari tempat yang paling tinggi sehingga semuanya kelihatan, lalu baru aku pilih deh mau ngerjainnya dari yang mana duluan. Ya aku kurang sistematis si orangnya, beber Ashar. Gita mengangguk saat biang lala kembali berjalan. Mereka berdua sekarang menjadi terombang-ambing saat kabinnya turun dan mendaki. Gita bertanya satu hal yang menyesaki pikirannya selama ini. Har, kalau suatu saat kita ada masalah, kamu bakal gimana ke aku Har? Tanya Gita penasaran. Masalahnya seperti apa Git? Apa saja? Tergantung, tapi aku bisa nerima semuanya Git. Kecuali satu yakni ada orang ketiga di antara kita berdua, dan kamu mengkhianati kepercayaan aku. Tatapan Ashar mulai serius dan di setiap kalimatnya tersebut ada penekanan yang kuat. Kenapa kamu nggak mau maafin kalau ada orang ketiga Har? Aku menganggap cinta itu masalah komitmen Git, jadi kalau seseorang wanita atau pria sudah berkomitmen maka itu artinya dia sudah siap melepaskan semua rasa kepanasarannya. Ingin dicintai laki-laki atau wanita lainnya, ataupun bermain-main dengan kehidupannya. Jadi menurut aku ya, kamu mesti bisa seperti itu Git, tapi aku akan berusaha menjadi seperti yang kamu minta kok. Tenang saja, aku sadar resiko nikah muda itu banyak, salah satunya masih labil dalam menghadapi masalah dan rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap kehidupan yang bebas di luar. Tapi kita lewati sama-sama ya Git. Tepat 2 putaran buat Ashar menyelesaikan kalimatnya yang membuat Gita sedikit tersentil. Menikah benar-benar bukanlah sesederhana yang Gita pikirkan, karena di umur segini masih banyak daya tarik dari dunia luar yang senantiasa mengundang untuk didekati dan dijelajahi. Maaf ya Git, aku memang orangnya pencemburu. Bahkan saat kamu bilang dulu almarhum Fares pernah dekatin kamu aja aku cemburu. Bahkan ke om kamu aja aku juga cemburu karena kalian dekat meskipun tak ada pertalian darah. Aku sempat bertanya sama ayahku kenapa kamu dekat dengan dia bertepatan saat kasus Sugar Babu itu merebak, kata ayahku karena dulu Mbak Sumi juga begitu sama Om Jevi. Aku sekarang mengerti kalau itu menyangkut masalah hutang budi. Bibir Gita terangkat sedikit, pembicaraan ini seperti warning untuk Gita agar tak lagi bermain-main fisik dengan Jevi. Apa jadinya jika Ashar tahu semua yang mereka lakukan selama ini, bisa batal rencana pernikahan ini. Turun yuk Git, udah habis waktu kita, ayo ke tempat lainnya sekarang. Semuanya mulai terlihat lebih baik sekarang. Semua kebekuan yang tadi terjadi karena keduanya takut salah berbicara kini sudah mencair berkat Gita kembali lagi bersikap hangat dan apa adanya. Dia tak lagi malu-malu karena takut bersikap.
Sejak Azhar bilang tak ada masalah yang tak dimaafkannya kecuali perselingkuhan, sifat suka malu-maluin Gita semakin keluar, lancar jaya tanpa hambatan. Azhar bisa tertawa melihat Gita yang terlalu hiperaktif pada pasar malam ini. Dia mengajak Azhar ke sana kemari. Sesekali gadis ini menabrak beberapa pengunjung, hampir diseruduk odong-odong, dan tak jarang dia terpeleset karena terlalu aktif bergerak di jalanan yang licin akibat hujan deras sore tadi. Dres selututnya yang berwarna putih tulang itu kini banyak terdapat bercak noda air kotor dan Gita masih dengan percaya dirinya berjalan-jalan sembari menyemili permen kapas merah jambu ukurannya yang lebih besar dibanding kepalanya itu. Aduh, untung aja nggak jatuh. Azhar yang tepat di belakang tubuh Gita segera menangkap badan gadis yang hampir ambruk karena terpeleset. Gita merasa diselamatkan meski kaki berserta sepatu flat shoes-nya sudah kotor akibat menyentuh lumpur. Makasih ya Har buat udah pegangin aku. Git, kamu jalan jangan terlalu cepat, emang kamu mau lihat apa lagi sih? Itu, lihat orang main tembak-tembakan buat dapat hadiah. Gita menunjuk ke kumpulan banyak orang, gadis ini memang sangat tertarik dalam permainan peruntungan. Aku pegang tangan kamu ya Git, bajumu entar tambah basah loh kalau kamu jatuh lagi. Muka Gita merah merona, tapi dia biarkan tangan Azhar yang hangat dan lembab memegangi telapak tangannya yang halus. Rasanya memang berbeda. Pegangan tangan yang penuh perasaan dengan pegangan yang penuh intimidasi yang biasanya Jeffy lakukan terhadapnya selama ini. Kalau Jeffy udah sering kasar menariknya, dan jika pria itu kesal, bisa saja tangan Gita dibanting dengan tak berperasaan. Setan rasanya mulai ikut serta saat dua sejoli itu bergerak ke tempat yang mereka tuju. Ibu jari Azhar tak lagi kaku tapi mulai meraba-raba punggung tangan Gita dengan lembut. Namun gadis itu tak juga terganggu dan merasa hal yang dilakukan Azhar tersebut juga biasa saja. Tangan kamu halus ya Git. Makasih. Rasanya Azhar sudah tak sabar membawa gadis itu segera ke pelaminan. Ingin sekali rasanya cepat-cepat menghalalkan, lalu membuat Gita seutuhnya menjadi miliknya. Ya. Pasar malam kali ini berbeda karena Gita dan Azhar kesini dalam kondisi sama-sama sedang jatuh cinta. Om, Gita pulang. Gita mengetuk pintu itu dengan sekuat tenaga. Dia tahu dia salah, karena telepon genggamnya sejak bersama Azhar tadi sengaja tak dinyalakan agar majikannya itu tak bawel menyuruhnya untuk pulang segera. Ada 45 panggilan terlewat, chat panjang yang berisi ancaman dari Jeffy. Sedangkan yang lainnya hanya pemberitahuan grup yang tak terlalu berguna. Jeffy, lu pergi pacaran dan matiin HP lu Git. Lihat aja ntar gue nggak bakal bukain pintu rumah buat lu. Silahkan lu tidur di teras malam ini biar lu diangkat genderuwo sekalian. Begitu kalimat ancaman tersebut, dan sepertinya Jeffy benar-benar serius dengan semua itu. Beberapa kali bel dipencet. Sudah sering juga pintu diketuk, dan bukan sekali dua kali Gita berteriak histeris agar bisa masuk, tapi tetap Jeffy masih tetap murka sehingga pintu tak kunjung dibuka. Baiklah, sampailah pada kesimpulan, jika Gita harus tidur di luar rumah untuk malam ini. Gita tak mau mengucapkan hal yang sebenarnya terjadi pada Azhar, dia takut Azhar jadi kepikiran dan merasa bersalah. Gita yakin pria itu pasti sudah menganggap jika sekarang dia sudah pulang ke rumah dengan selamat. Hanya kata selamat tidur yang terakhir Azhar ucapkan. Gita juga mengirimkan kata yang sama pada laki-laki tersebut dengan pengharapan agar Azhar bisa tidur dengan nyenyak. Di sisi lain, Gita juga masih berjuang untuk masuk ke dalam rumah. Om maafin Gita. Gita nggak bakal ngulangin lagi buat kesalahan nggak ngabari Om. Om, Gita mau masuk rumah. Gita kembali mengetuk pintu tersebut sekeras yang dia bisa. Sebenarnya Jeffy dapat mendengar peratapan maupun ketukan itu dengan jelas. Ya, wajar, dia ada di dalam ruang tamu, hanya saja tak terlalu kelihatan dari luar karena tertutupi gorden yang tebal. Laki-laki itu diam,
ketika anak walinya tersebut sudah aut-autan di teras. Tangis Gita yang pecah itu juga sudah terdengar ke dalam rumah, tapi tak sedikit pun Jeffy berniat mengalihkan anak kunci yang menggantung di pintu agar Gita dapat membuka pintu tersebut dari luar. Gita kebingungan, dia lama-lama pasrah dan duduk di bangku teras dengan kedinginan. Dia sudah mencoba mengecek pintu mobil Jeffy dan berharap ada yang terbuka sehingga dia dapat membaringkan diri di sana dengan hangat, tapi percuma, tetap tak ada tanda-tanda pertolongan. Gerimis melanda, sudah pukul 11 malam rupanya. Malam semakin jauh merayap, dan permohonan maaf Gita belum juga diterima oleh Jeffy yang sekarang sedang merokok santai sembari duduk di sofa. Gita akhirnya memejamkan mata dengan tidak tenang karena perlahan-lahan udara dingin merayapi tubuhnya. Dia menggigil karena tak punya penutup badan lain selain dress yang melekat di badannya. Jaket Ashar yang tadi dipinjamkan juga sudah dia kembalikan. Sudahlah, Gita sudah sampai di titik kepasrahan tertinggi karena dia sadar jika dia bersalah menghindari panggilan Jeffy saat dia berkencan dengan Ashar tadi. Jeffy di dalam rumah sudah berjanji ke dirinya, agar hukuman Gita akan berakhir 1 jam lagi. Namun apa daya, dia juga ikut jatuh tertidur di sofa sampai keesokan harinya karena kelelahan yang cukup berarti. Jeffy terbangun lebih awal, tepat saat azan subuh pertama berkumandang. Jam 3:30 tepatnya, tapi saat terbangun tersebut penyesalan datang dengan sangat dalam. Jeffy yang terjaga langsung melompat dari sofa, dia putar anak kunci, dibukanya pintu, dan alangkah terkejutnya dia saat mengamati Gita tersungkur di bawah kursi teras. Di hidung gadis itu ada darah yang membeku, karena mungkin saat dia jatuh hidungnya lebih dulu menabrak keramik, dan badannya dingin disertai detak nadi yang sudah melambat. Jeffy segera mengguncang-guncang tubuh gadis itu. Gita terjaga dan tiba-tiba badannya menggigil hebat. Hujan memang lebat saat tengah malam tadi, sepertinya wanita ini terkena hipotermia akibat kedinginan. Maafin, Gita. Ucap gadis itu tergagap-gagap dengan bibir yang sudah pucat dan hampir membiru. Jeffy segera mengangkat tubuh Gita ke dalam rumah. Laki-laki itu panik sepanik-paniknya. Dia tidurkan tubuh Gita di sofa, lalu dia berlari ke dalam kamar pembantu di dekat dapur lalu membawa semua selimut yang ada di kamar tersebut. Jeffy kembali berlari menuju keberadaan Gita yang semakin menggigil kedinginan. Git, maafin gue, tapi lu mesti bertahan ya sayang. Hujan semalaman sepertinya melayang, sehingga meskipun teras terlindungi dengan bangunan di atasnya, tetap saja bisa dihantam hujan yang datang. Pakaian gadis ini pasti basah karena terkena hujan. Ngapain? Jeffy berusaha melepaskan semua pakaian yang kini melekat di badan gadis tersebut. Tapi, Gita menolak dan berusaha mendorong Jeffy dengan tubuhnya yang semakin lemah. Git, lu kena hipotermia Git, lu mesti tetap hangat ini. Jangan, Gita nggak mau. Gita tak rela jika dia harus disentuh oleh majikannya itu sekali lagi. Tapi Jeffy sudah memaksa agar pakaian basah itu ditanggalkan sepenuhnya tanpa tersisa. Jeffy naikkan pakaian tersebut agar dapat melewati gelang bahu gadis tersebut. Tapi Gita tetap tak sudi jika laki-laki ini kembali menarik pakaiannya itu. Jangan. Gita nggak mau. Git, lu hipotermia Git. Gue mohon pakaian basah ini harus lepas semuanya dari elu. Gue nggak mau kehilangan elu Git, gue sayang elu. Rumah sakit jauh ini Git, dan kemungkinan di mana-mana banjir karena hujan semalam. Gue mohon, lu ikutin semua saran gue. Gita menangis dalam sesaknya. Tapi pakaian itu sudah sempurna dilucuti Jeffy beserta pakaian dalam yang melekat di badannya. Laki-laki itu lalu membungkus tubuh Gita dengan beberapa lapis selimut, bukan nafsu yang terbit saat melihat tubuh seksi yang polos itu, tapi lebih ke perasaan menyesal kenapa semua ini terjadi pada orang yang dicintainya tersebut. Kemarahan Jeffy sesaat benar-benar berbuah pahit. Bentar, gue ambilin lu minum air panas ya Git.
Jeffy berbalik lagi ke dapur untuk mengambil air hangat dengan tergesa-gesa. Dia tak peduli dengan air panas yang tumpah ke tangannya. Yang pasti Gita harus diberi pertolongan pertama untuk hipotermia yang dia derita. Gita sepertinya sudah sedikit hangat. Dia tak semenggigil tadi setelah bergulung di selimut berapa lapis. Tapi mukanya itu masih pucat pasi. "Lu minum ini ya Git, sini gue bantu lu duduk." Jeffy membantu untuk mengangkat punggung Gita. Gadis itu segera mengantisipasi jika selimut yang dipakainya tersebut melorot ke bawah. Dia tahan kain berlapis itu dengan satu tangannya. Lalu satu tangannya yang lain segera mengangkat gelas yang berisi air hangat yang diberikan Jeffy padanya. "Maafin Gita ya Om, Gita dimatiin HP-nya," ucap Gita sambil menggigil. "Udah, gue yang salah Git, karena terlalu tega sama lu." Jeffy berbicara hal tersebut dengan teramat miris. Masih bisa-bisanya wanita ini minta maaf dengan semua kejahatan yang telah dilakukan Jeffy terhadapnya. "Om, Gita lemas, dingin Om." Jeffy mulai panik lagi. Dia rangkul Gita segera dengan badannya yang hangat. Dia usap-usap rambut Gita yang basah tersebut dengan jemari tangannya. "Sabar ya sayang, lu musti bertahan ya, ini minum dulu." Gita meneguk air minum itu perlahan-lahan. Sepertinya tak membantu banyak karena giginya masih bergemeretakan hebat. "Gue minta maaf ini mah Git, tapi kalau nyawa lu melayang karena ini, gue lebih tak bisa memaafkan diri gue sendiri." Jeffy menanggalkan semua pakaian yang melekat di badannya tersebut dan hanya meninggalkan boxer yang panjangnya hanya setengah dari pahanya. Gita menjerit ketakutan saat melihat pria itu hampir melepaskan semuanya. Lalu Jeffy menarik selimut yang menggulung badan Gita itu meskipun awalnya ada perlawanan dari Gita yang tak sudi jika tubuhnya kembali dijelajahi dengan tak bertanggung jawab. Tapi Jeffy terlalu mudah membuat gadis yang lemah tersebut sekarang menindihnya. Dia peluk Gita erat, dan dia biarkan panas tubuhnya merambat pada tubuh dingin gadis tersebut dengan cepat. Gita yang berusaha membela diri, akhirnya lelah sendiri. Setahu Jeffy cara ini lebih efektif karena di rumah ini tak punya satupun penghangat ruangan. Gita yang awalnya tak rela karena hampir semua kulitnya bersentuhan dengan Jeffy, akhirnya dapat berhenti dari menggigil. Dia tak lama terlelap, Jeffy pun begitu sampai matahari bangkit lebih tinggi. Mata Jeffy seperti diketuk sinar matahari yang terik di pagi ini. Dia buka kelopak matanya itu dengan perlahan-lahan. Lalu matanya segera disambut oleh keberadaan gadis yang berada di atas tubuhnya dan kini sedang terlelap. Sekarang badan gadis itu hangat meski di tubuhnya tak ada satu pakaian yang melekat kecuali selimut beludru. Jeffy tersenyum sekilas, menggigit bibirnya sendiri untuk mengendalikan hasrat nakalnya yang tiba-tiba menggerogoti akal sehat, dan tentunya dia harus sering menghirup napas dalam agar kerja otaknya tak tersendat. Ingin rasanya terbangun berkali-kali dengan kondisi seperti ini. Terbangun dalam kondisi yang sama-sama hampir telanjang bulat tapi dengan legalitas di mata hukum negara dan agama. Dia memang punya niat untuk menjadikan pembantunya itu menjadi istrinya. Sekarang dia tak peduli dengan tanggapan keluarga Nabila yang mencap-nya sebagai lelaki yang bejat. Yang dia pedulikan adalah bagaimana Gita suatu saat bisa menerimanya dan hubungan mereka dapat pencatatan sipil pernikahan di KUA. Lagian, siapa juga pria yang menolak disuguhi tubuh halus, lembut, empuk ini. Daging mentah yang siap menampung hasrat yang lepas dan bebas, dan tentunya ditambah oleh kelakuan Gita yang bisa membuat para pria menjadi tambah gemas. Gadis itu masih mendengkur di atas tubuh Jeffy tanpa terganggu. Sepertinya dia lupa dengan jadwal kuliahnya di Kamis pagi yang cerah ini. Tapi bolos sesekali atau terlambat harusnya tak masalah. Kalau dipikir-pikir kapan lagi Jeffy puas dalam menatap Gita yang terlelap apalagi dengan dua gumpal daging yang langsung menempel di kulitnya yang berbulu. Jeffy tak tahan untuk tidak mengecup puncak kepala Gita yang sangat mudah dijangkau oleh bibirnya itu. Tapi sayang, tak lama gadis itu segera bergerak dan membuka matanya sayu. Dia langsung tercekat,
Sesaat setelah menyadari jika dalam 4 jam ini dia telah tidur bertindihan dengan majikannya tersebut. "Pagi sayang, gimana tidurnya semalam?" bisik Jeffy mesra. Gita segera melompat dari sofa tanpa satupun busana yang melekat di badannya itu. Dia tarik selembar selimut dan langsung memandangi jijik ke arah majikannya yang sedang tersenyum manis. "Om, kelewatan," pekik Gita. Gita langsung berlari ke arah kamarnya dan langsung menutup pintu dengan pasak meja belajar yang dipindahkannya sendiri. Ditepuk-tepuknya mukanya di depan cermin panjang. "Ya Tuhan, ini kenyataan. Muka ini sakit, dan hal yang paling buruk dari semua itu adalah dia tidur dengan pria dengan tubuhnya yang terlanjang." "Sudah selesai Gita, kamu telah ternoda dan kesucianmu sudah terenggut oleh seorang penjahat kelamin yang bernama Jeffy Nugraha. Tuhan yang Maha Pengampun dosa, maafkanlah Gita yang tak sempurna." Gita mandi dengan tangis di bawah pincuran air. Dia sabuni tubuhnya berkali-kali, tapi perasaan berdosa itu tak berkurang sedikit pun dari benaknya. Tidak sama sekali dan malah semakin menjadi-jadi. Bagaimana bisa dia mengkhianati janjinya dengan Azhar kemarin tentang tak akan berselingkuh? Bukannya tidur dengan laki-laki lain itu juga sudah termasuk tindak perselingkuhan? Gita berteriak di kamar mandi di sela-sela tangisnya yang semakin meraung-raung. Dia benci Jeffy, dia sekarang benci dengan penjahat wanita itu, dan sampai kapanpun tak akan dia maafkan pria yang membuatnya seperti ini. Pria itu hanya mencari kesempatan di saat tubuhnya lemah akibat hipotermia subuh tadi. Jeffy yang sudah memasangkan baju kaosnya kembali, segera mengecek suara ribut yang berasal dari kamar pembantunya itu. Gita masih berteriak-teriak histeris dari situ. Rasanya dramatis sekali keadaan wanita itu kini. Jeffy dorong pintu kamar itu dengan tenaganya untuk menindahkan meja yang mengganjal. Lalu dia ketuk pintu kamar mandi tersebut dengan terburu-buru. "Git, lu kenapa? Om penjahat, pergi dari kamar Gita sekarang!" teriak Gita dari dalam. "Gita, listen to me, lu sebenarnya kenapa?" ucap Jeffy di luar pintu kamar mandi. "Om bisa pergi nggak sih? Gita butuh tenang tanpa Om." Kayaknya wanita ini sudah marah dan lagi tak bisa diajak kompromi. Jeffy akhirnya memutuskan untuk membersihkan diri di kamarnya sendiri. Dia langkahkan kakinya ke lantai 2 rumah ini, sambil tersenyum dengan apa yang terjadi di subuh tadi. Gita ternyata pergi ke kampus duluan tanpa permisi. Saat Jeffy mengajaknya makan pagi, wanita itu benar-benar tak ada di kamarnya lagi. Sepertinya, Gita sudah benar-benar membenci Jeffy. Oleh karena itu, Jeffy berusaha memperbaiki keadaan dengan mengirim pesan singkat ke nomor pembantunya tersebut. "Jeffy, Gita sayang, maafin Om ya. Subuh tadi kita nggak ngapa-ngapain kok sayang. Gita nggak kehilangan keperawanan kok. Ah, sialan. Nomor WA Jeffy pasti sudah diblokir. Checklist 1 dan foto profil beserta keterangan status Gita juga sudah hilang dari peradaban aplikasi yang dimilikinya itu." Jeffy menggertakkan gerahamnya kuat-kuat. Dia merasa marah dengan dirinya sendiri. Kenapa juga kemarin dia lakukan kesalahan fatal dengan mengunci Gita di luar rumah? Laki-laki itu tak lagi nafsu makan. Hatinya sudah mencelos, bahkan untuk berangkat ke kantor pun dia tak mau. Ini saatnya menebus semua kesalahan diawali dengan menjemput gadis itu pulang dari kampus. Jeffy baca jadwal kuliah Gita yang terpampang di dinding kamarnya dengan seksama. Seharusnya jam 2:30 sore ini, wanita yang dicintainya itu menyelesaikan kuliahnya di hari Kamis. Jeffy berangkat dari jam 2 siang memakai mobil sedan merah metaliknya. Pakaiannya juga kini kasual, bercelana kargo dan berkaos polo, serta tak ketinggalan kacamata hitamnya untuk menghalangi sinar matahari yang masuk ke matanya secara langsung. Dia menanti wanita itu tepat di kelas yang seharusnya. Iya, kelas bahasa Inggris yang letaknya di gedung kuliah dasar bersama. Sayangnya Jeffy tak bisa melihat ke dalam, jendelanya terlalu tinggi dan pintunya juga ditutup oleh dosen pengampu mata kuliah.
Tapi Jeffy yakin sekali Gita sedang berada di kelas ini, soalnya ada suara Samson yang sedang menjawab pertanyaan dengan lantang walaupun keliru dan mengundang tertawaan orang sekelas. Syukurlah, Jeffy tak salah menunggu. Dia duduk dengan memainkan telepon selularnya untuk memantau keadaan kantornya. Tadi alasannya tak kesana sih karena tak enak body, padahal aslinya lagi tak enak hati. Jeffy berjanji akan minta maaf sungguh-sungguh, membelikan anak itu makanan yang banyak, dan mengajaknya jalan-jalan sampai dia kembali lelah. Tenang, membujuk Gita seharusnya tingkat kesulitannya tidak akan lebih dari seujung kuku mengingat Jeffy yang sudah berpengalaman dengan banyak wanita. Kelas itu sepertinya sudah berakhir, dosen pengampu mata kuliah juga sudah keluar dari ruangan dan menyapa Jeffy dengan hangat. "Nunggu siapa Pak?" ucapnya ramah. "Saya nunggu anak wali saya, Gita. Ada Pak?" "Gita kayaknya nggak masuk kelas saya tadi, tuh absennya nggak ada." Jeffy memperhatikan absen yang disodorkan ke hadapannya itu sekilas. Benar, Gita memang tidak hadir di kelas. "Om nyari Gita ya." "Gita nggak datang hari ini Om." Sambar Samson sok akrab. Samson walaupun sudah pernah berkasus dengan Gita, tapi tetap saja tak akan malu-malu dalam menyapa Jeffy duluan. Anak ini sebenarnya sangat mudah membaur, tapi jika kegoblokannya datang juga nggak nanggung-nanggung serangannya. "Makasih Pak San, saya cari anak wali saya dulu kalau gitu." Jeffy berbalik setelah mengucapkan terima kasih dengan setulus hati. Kini dia penasaran kemana wanita itu pergi. Bersambung.